guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi video kali ini mungkin agak berbeda dari biasanya. Jadi aku akan nge-review full face line dari Dear Me Beauty. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau Dear Me Beauty itu kan kemarin baru banget ngerilis foundationnya. Dan setelah rilis foundationnya, aku rasa itu udah cukup ya agar aku bisa nge-review full face untuk Dear Me Beauty itu seperti apa. Nah jadi mungkin obviously pasti ada beberapa produk yang nggak ada, kayak misalnya mascara atau concealer, misalnya bronzer itu setauku belum ada ya di Dear Me Beauty. Jadi mungkin aku akan pakai produk lain dan mungkin akan aku skip aja. Cuman untuk video kali ini aku akan bikin full face, mungkin agak semacam kayak one brand makeup tutorial, tapi juga bisa jadi full face, full review untuk Dear Me Beauty. Nah seperti yang kalian bisa lihat, kayak muka aku masih bare banget, belum ada apa-apa, alis pun belum ada karena Dear Me Beauty ada produk alis juga. Tapi aku udah nge-prep muka aku dengan moisturizer, jadi kita bisa langsung masuk aja ke aplikasi full makeupnya ini bersama-sama. Jadi untuk reviewnya sendiri ada simple banget, kayak aku mungkin kayak one brand makeup tutorial gitu ya. Aku akan pakai makeupnya bersama-sama di depan kamera. Nanti kalau misalnya aku ada tanggapan, aku langsung mention, kemudian aku recap di akhir video kayak menurut aku tanggapannya overall untuk Dear Me Beautiful Face itu seperti apa. Nah aku gak akan berpanjang lebar untuk intronya. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk full face, full line dari Dear Me Beauty, stay tune untuk review. Oke guys, jadi sebelum kita mulai pakai foundationnya, aku akan ngeklip rambutku terlebih dahulu, jadi tidak ada yang mengganggu. Dan untuk foundationnya yang akan aku pakai adalah Airy Porous Fluid Foundation, dan shade yang akan aku pakai itu yang C01 Cream Ivory. Untuk review kalian bisa langsung cek aja di channel aku udah nge-review in-depth untuk foundation ini, jadi kalau misalnya penasaran bisa langsung cek aja. Nah untuk aplikatornya, sayang sekali aku sebenarnya pengen pakai aplikator dari Dear Me Beauty, tapi aku udah nyari kemana-mana dan aku nggak dapat, semua sold out di Sociola, di Shopee itu sold out. Aku bisa sih ke online shop lain, tapi keburu make upnya ini udah pada datang. Dan kalau misalnya aku harus beli ke online shop lain, kayak nanti jadi tambah lama, jadi ya udahlah. Untuk aplikatornya I'm so sorry, mungkin next time. Untuk aplikatornya aku pakai adalah dari Karis Cosmetic as usual. Oke, jadi kita akan langsung aplikasiin aja untuk Dear Me Beauty Airy Porous Fluid Foundationnya. Mungkin agak quick recap aja untuk foundation ini. Menurut aku dia oke banget, tapi yang harus kalian hati-hati adalah dia oksidasinya itu cukup obvious ya. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang nggak suka warna foundation berubah atau belum kebiasa nge-tackle perubahan warna foundation, hati-hati. Oke guys, ya aku udah ngaplikasiin foundation Dear Me Beauty-nya ini all over muka aku, bahkan ke shoulder aku juga. Nah untuk lengkap tanggapan aku nggak akan nge-mention panjang lebar di sini karena aku udah bikin in-depth reviewnya ya sebelumnya. Cuman yang bisa aku bilang adalah aku senang karena aplikasinya itu smooth banget dan finishnya itu aku bisa bilang kayak flawless finish, smooth, nice. Nah oke guys, jadi setelah foundation aku akan masuk ke step selanjutnya, yaitu concealer under eye terutama. Cuman karena Dear Me Beauty belum ada concealer, kayaknya sih dia mau ngerilis ya, tapi at this point dia belum rilis, maybe. Jadi mungkin aku akan pakai concealer favorit aku, yaitu dari Maybelline yang Age Rewind Eraser Multi-Use Concealer ini. Untuk aplikasinya aku nggak akan tampil di depan kamera karena ini bukan Dear Me Beauty. Cuman untuk ngeset under eye-nya aku akan pakai loose powder dari Dear Me Beauty, yaitu yang Airy Porous Powder. Tapi ini yang limited edition ya, yang dia kolaborasi sama Sasa. Jadi kita bisa langsung aja ke aplikasi. Nah oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin concealer ke T-zone aku, jadi under eye, kemudian forehead, kemudian hidung, terus cupid's bow sama dagu aku. Dan kemudian concealer aku akan aku set dengan Dear Me Beauty Airy Porous Powder ini. Nah ini sebenarnya baru banget aku buka di channel aku, karena awalnya tuh aku mau nge-review yang full line dari yang Dear Me Beauty kolaborasi dengan Sasa ya. Cuma rencananya aku pengen nge-review itu full line-nya ya, kalau nggak salah ada eyeshadow, powder sama lipsticknya. Cuman sayang sekali untuk eyeshadownya aku nggak tahu, harusnya dia rilis Januari kemarin, tapi aku belum lihat di market sampai hari ini, jadi I don't know. Aku rasa kalian juga udah nggak asing ya sampai packagingnya. Jadi ini kolaborasinya dengan Sasa. Kalau nggak salah normalnya itu dia warnanya nude, kan ini kolaborasi dengan Sasa, jadi kayak ada patternnya, cute banget sih. Jadi ini masih pertama banget aku, jadi kayak bisa dibilang kayak first impression aku untuk powder ini. Untuk aplikasinya aku kan langsung menggunakan spons yang tersedia. Jadi aku sih biasanya akhir-akhir ini selalu kayak gitu ya, untuk loose powder aku jarang pakai spons lagi. Nah, aku langsung aja aplikasiin ke under eye aku untuk ngeset concealernya. Dia warnanya agak sama dengan warna kulit gitu ya. Jadi aku rasa kalau misalnya kalian mau nge-highlight atau nge-brighten undertone, aku nggak tahu deh warnanya cocok atau enggak. Mungkin yang satu lagi kali ya. Untuk puffnya aku bisa bilang kayak dia puffnya agak keras ya, not to my preference.
Aku lebih suka kayak dia tuh kayak agak sedikit kan, tau gak sih, kayak bentuknya agak kayak kapas-kapas yang fluffy gitu. Aku lebih prefer aplikator itu ya untuk loose powder. Oke, jadi aku rasa ini cukup untuk ngeset under eye-nya. Mungkin nanti aku juga akan ngeset all over muka aku dengan ini juga, tapi not now, nanti aja. Nah, oke guys, aku selesai ngaplikasiin loose powder dari Dear Me Beauty. Jadi mungkin aku akan biarin sedikit, jadi akan ada sedikit proses baking. Nah, kemudian aku akan masuk langsung aja, kita langsung ke mata. Dan produk pertama untuk mata yang bisa kita pakai adalah alis. Nah, untuk alisnya ini dia masih baru banget dari Dear Me Beauty ini. Namanya apa ya? Perfect Eyebrow Contour 2-in-1 Eyebrow Tool, Eyebrow Pencil plus Eyebrow Brush. Nah, jadi untuk kurang lebih packaging unique cartonnya itu seperti ini. Jadi dia on brand ya, semuanya nude. Dan untuk shade yang akan aku pakai adalah Downtown Brown. Langsung aja. Wow, ini slim banget ya, pensilnya kayak bener-bener kayak tipis banget, kok aku bisa bilang, tapi cute sih untuk desainnya. Dan untuk actual produknya ini dia kayak ada yang raw, bisa di putar gini nanti dia muncul, jadi kayak bisa lihat ya, kayak dia tuh slim, kecil banget. Aku rasa bagus ya untuk presisi gitu. Kemudian di sisi sebelahnya itu dia ada brushnya. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin pensil alisnya. Jadi untuk aplikasi aku bisa bilang kayak dia gampang banget dipakai. Cuma mungkin karena lebih ke aku nggak familiar ya, karena dia itu kecil banget. Jadi kayak aku harus, menurut aku ya, kalau aku pribadi kayak aku harus nge-apply sedikit pressure biar warnanya itu muncul di alis aku. Aku rasa itu sebenarnya tergantung aplikasi ya. Kalau misalnya kalian pengen yang kayak soft hair stroke yang kayak tipis-tipis gitu, kalian bisa pakai ini kayak nggak usah pakai tenaga. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngisi full brow kayak aku, karena aku tipe orang yang ngisi alis itu dengan pensil alis, kayak harus apply sedikit pressure. Tapi so far menurut aku alis aku not bad ya, kayak dari warnanya juga aku suka. Kalau misalnya bentuk alisnya kayak apa ya itu di luar dari produknya. Nah, oke guys, jadi dengan alisnya itu selesai, kita bisa masuk ke step selanjutnya yaitu mata. Nah, untuk mata sebenarnya ideally aku pengen pakai eyeshadow palette dari Dear Me Beauty yang collab dengan Sasa. Cuman yang seperti yang aku udah mention tadi, at the moment aku nggak punya, jadi kita bisa pakai alternatif produknya yaitu Multi-Stick Crayon 3-in-1 Lips Eyes Cheek. Jadi aku akan pakai ini untuk blush juga, kemudian untuk eyes. Untuk lips aku punya alternatif lain sih, jadi ini mainly akan jadi eyes sama cheek. Nah, untuk aplikasinya aku udah cek ya ketika aku pertama kali nge-purchase ini, kalau dia bentuknya pensil. Jadi mungkin antara aku akan langsung aplikasiin ke sini atau misalnya aku nge-warm dulu di tangan aku. Nah, jadi untuk shade yang akan aku pakai adalah Dear Nadia, karena aku nyari warna senetral mungkin ya, dan karena ini juga bisa jadi lips juga, jadi makanya aku pilih warna yang neutral brown gitu. Shade-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk eyeshadow look, aku sekarang lagi senang banget sama One Color eyeshadow, dan dia kayak fold up ke atas gitu, jadi agak semi foxy eye. Dia gampang banget dan menurut aku flattering banget. Misalnya kalian pengen dedicated videonya, langsung komen aja di bawah. Cuman ini basically style eyeshadow yang aku pakai di beberapa video terakhir. Jadi aku akan ambil kayak pencil brush kayak gini, dan aku aplikasiin bener-bener cuman ke outer corner dan di pull up atas. Sebenarnya aku agak gimana gitu kalau misalnya ngaplikasiin langsung ke mata karena dia agak gede. Itu berarti ini karena style eyeshadow aku sih. Aku rasa kalau misalnya kalian ngaplikasiin ke all over lid kayak cuma set gitu aja, nggak masalah. Karena ini style eyeshadow yang aku mau aplikasiin, makanya dia jadi agak repot. Nah, untuk stick ini aku bisa bilang kalau dari ketika aku tadi nge-swatch di tangan aku dan nge-swatch di mataku juga, menurut aku dia agak sedikit kurang creamy ya, kayak dia agak sedikit dry dan butuh dragging gitu. Jadi itu aja sih mungkin first impression aku. Aku nggak tahu sih eye look ini cocok untuk semua orang atau enggak, tapi buat aku dia kayak easy banget dan flattering. Produk yang kalian butuh itu cuma dua, satu eyeshadow yang darker gitu, dan kemudian satu lagi kayak highlighter bisa atau eyeshadow yang shimmer. Oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin multi-sticknya ini ke mata aku. Nanti kita akan aplikasiin lagi untuk cheek. Cuman aku akan nyelesain eye look aku dengan eyeshadow, glitter eyeshadow ya, dari Dear Me Beauty yang masih baru, sorry.
Ini adalah Perfect Glitz Liquid Eyeshadow dan shade yang akan aku pakai itu adalah yang Happy Go Lucky. Nah, jadi untuk packagingnya itu seperti ini. Jadi aku bisa bilang kalau dia itu kecil banget ya untuk liquid eyeshadow. Dan yang aku punya ini dia agak goldy bronze tapi mostly gold. Nah, untuk produk ini juga dia masih cenderung baru ya di Dear Me Beauty. Dan dia glittery banget ya. Misalnya tanggapan yang aku bisa bilang. Kita akan langsung aja, jadi aku ngaplikasiin dari inner corner ke tengah mataku. Yang aku bisa bilang at least untuk sekarang adalah kayak dia mostly glitter ya. Dia agak beda dengan shimmer eyeshadow tuh kalau misalnya pakai highlighter. Kalau highlighter atau shimmer eyeshadow itu kan dia kayak ada texture-nya gitu ya, kayak dia padat terus dia kayak shiny. Kalau glitter itu indikatornya adalah kayak dia tuh agak bolong-bolong gitu loh. Liquid eyeshadow ini menurut aku dibanding liquid eyeshadow dia tuh liquid eye topper tuh lebih cocok ya, karena menurut aku dia lebih bagus kalau kalian pakai di atas shimmer eyeshadow. Jadi ideally kalau misalnya aku pakai ini aku pasti pakai highlighter atau eyeshadow shimmer dulu, baru di atasnya aku lapisin dengan liquid eyeshadow ini. Nah, untuk nyasain looknya aku akan ngambil highlighter aku ya, karena aku ngerasa tidak puas dengan finish yang dihasilkan. Jadi aku akan ambil highlighterku dari Sorcha, favoritku yang Wild Rose. Nah, mungkin ini bisa jadi perbandingan ya, kayak ini aku ngaplikasiin kayak inner corner highlight aku yang Sorcha, terus kemudian kita bisa bandingin sama yang liquid eyeshadow-nya. Kayak perbandingannya itu antara highlighter atau shimmer dengan glitter itu tuh berbeda ya. Oke guys, jadi untuk eye look-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini yang hasil aku dapat dari multi stick sama liquid eyeshadow-nya. Nah, untuk nyasainnya ini aku akan pakai eyeliner aku mungkin sama mascara, cuman karena Dear Me Beauty belum ada eyeliner sama mascara jadi akan aku skip aja. Jadi yang bisa aku bilang adalah jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Nah, oke guys, aku udah selesai ngaplikasiin eyeliner sama mascara ke mata aku, dan juga aku sekalian tadi ngapus bag aku dan juga ngaplikasiin sedikit bronzer ke muka aku. Jadi selebihnya kita udah bisa semuanya full dari Dear Me Beauty, nggak pakai produk yang lain. Nah, yang bisa aku bilang untuk loose powdernya adalah dia bisa nge-set under eye aku dengan baik ya, kayak aku nggak ngeliat ada crack atau misalnya creasing atau gimana. Cuman aku lebih kendala ke warnanya, karena warnanya itu aku rasa dia cukup yellow ya dan agak deep. Jadi menurut aku dia nggak brighten under eye aku. Jadi untuk preferensiku aku lebih senang kalau under eye aku tuh kayak dia bright, karena kayak lebih gimana gitu kalau misalnya under eye kita bright. Dan akan aku coba set sedikit dengan Hato Mugi Skin Conditioner ini. Oke, jadi kita akan nge-buff sedikit biar spraynya ini diserap. Nah guys, kita akan masuk ke multi sticknya lagi. Kita akan pakai ini sebagai blush. Kita akan langsung aja aplikasiin, tapi one shade at a time, karena aku nggak mau langsung aplikasiin kedua. Nah, untuk multi stick ini yang bisa aku bilang ada tadi kan aku juga udah mention ya. Jadi aku bingung dia tuh teksturnya kayak creamy tapi dry. Kayak dia nggak the easiest, smoothest, tapi nggak bener-bener dry gitu loh. Cuman yang aku bisa bilang sama kayak tadi aku ketika ngaplikasiin eyeshadow-nya, kayak butuh agak sedikit nge-dragging gitu ya kalau misalnya kalian aplikasiin langsung. Dan aku senang banget nge-match warna eyeshadow dengan cheek, karena aku senang aja kayak monoton look. Oke guys, aku udah selesai ngaplikasiin ini untuk cheek aku. Jadi untuk multi stick-nya aku rasa done. Kemudian kita akan masuk ke liquid highlighter Glass Skin yang shade Sahara. Nah, aku agak hesitant sebenarnya. Mungkin kita akan swatch dulu bersama-sama. Wow. Dan aplikatornya aja kayak cukup besar, kayak doe foot yang masih cukup huge. Nah, lebih seperti ini finishnya. Kita akan langsung aja aplikasiin pelan-pelan. Jadi di luar dugaan cukup subtle. Aku nggak tahu apa karena aku udah kayak aku tame dulu di tangan aku, cuman mungkin juga aku aplikasiin langsung ya. Aku serem karena aplikatornya itu tebal ya. Kalau misalnya blending apa enggak, aku bisa bilang kalau dia tuh nggak se-blinding itu ya. Tapi aku senang karena dia tuh kayak ngasih gleam. Jadi dia bukan yang kayak gitu loh. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Kalau aku bisa ngeliat kalau dia itu kayak ngasih wet skin look ya. Dan aku bisa bilang kayak sebenarnya aku senang sama finish yang dikasih. Kayak dia ngasih glow tapi bukan glow yang obnoxious yang kayak gitu loh. Kayak dia ngasih kayak glow from within, dan aku kayak wow. Sebenarnya ini
salah satu highlighter yang glimnya itu preferensi aku. Nah, kemudian kita bisa masuk ke produk terakhir yaitu lips. Nah, untuk lips aku cuma punya dua alternatif, I'm so sorry, seperti yang tadi aku udah mention. Yang ada itu Dear Sandra sama Janice. Jadi aku bisa bilang kalau dua-duanya ini pale nude karena memang preferensi aku ya. Nggak semua orang bisa nge-pull off, I know gitu. Cuman ini emang preferensi aku aja. Oke guys, jadi aku akan ngaplikasiin Dear Me Beauty, Dear Janice ke bibir aku. Oke guys, jadi dengan aku ngaplikasiin lipstick ini, itu produk terakhir yang akan aku review di video ini. Cuman mungkin untuk ngeset look aku akan ngeset all over muka aku dengan sedikit loose powder. Oke guys, jadi untuk aplikasinya itu udah selesai. Jadi kita sekarang bisa langsung masuk aja ke reviewnya untuk satu persatu produknya seperti apa menurut aku. Jadi misalkan penasaran sama review aku untuk full face Dear Me Beauty ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Nah oke guys, kita akan langsung masuk aja ke review satu persatu by order aku ngaplikasiinnya. Mohon maaf kalau ada salah, tapi aku udah berusaha untuk nge-solve ini sesuai dengan aplikasinya tadi itu seperti apa. Nah pertama kita akan masuk ke foundation. Nah untuk foundation aku nggak akan berpanjang lebar karena aku juga udah bikin in-depth reviewnya ya, karena aku juga nggak mau jadi redundan. Cuman kalau misalnya aku bisa kasih skornya dia adalah 4 dari 5. Aku suka finishnya oke, shade-nya banyak, muy bien. Nah kemudian untuk produk selanjutnya yaitu loose powdernya. Nah untuk loose powdernya aku rasa kok dari formulasinya itu dia not bad. Aku rasa aku lebih ada kendala ke shade-nya. Menurut aku shade-nya terlalu dark untuk under eye, tapi aku rasa untuk ngeset muka all over aku rasa nggak masalah. Terus aku juga ada problem sama dia itu kayak nggak ada lid-nya. Bukan lid sih, gimana ya, kayak dia nggak ada penutup antara spons sama produknya. Jadi kayak kalau misalnya bisa lihat, kayak kalau punya aku dia kayak langsung messy, padahal aku baru buka hari ini kayak langsung kotor gitu ya. Kalau misalnya mungkin bisa aku referensiin sama kalau nggak salah loose powdernya Everwhite juga, kemudian mungkin BLP kali ya yang favorit aku. Jadi kalau BLP itu dia ada kayak semacam kayak tray-nya gitu, jadi kayak bisa diangkat. Jadi untuk tempat sponsnya itu dia terpisah sama kayak apa ya, shifternya, jadi dia nggak akan messy ya, aku bisa bilang kayak gitu. Jadi kayak ada extra hold atau extra lid penutupnya. Jadi would be better kalau misalnya Dear Me Beauty itu sama packagingnya kayak gini, mungkin untuk kedepannya. Untuk skor yang bisa aku kasih mungkin dia 2,7 sampai 3,5an kalau menurut aku. Nah kemudian untuk produk selanjutnya yaitu brownnya. Untuk brownnya aku bisa bilang kayak dia yang paling unik dari semua karena dia tipis banget, aplikatornya juga tipis banget, brushnya juga tipis. Pokoknya dari sisi grip aku bisa bilang kayak aku asing banget sama dunia brows tipis ini. Tapi kalau misalnya dari sisi aplikasi, aku ngerasa aplikasi itu not bad. Kalian bisa nge-adjust antara kayak soft stroke atau misalnya kayak hard stroke. Jadi kalau misalnya kalian mau mengaplikasin alis yang tipis atau tebal, kan bisa nge-control sendiri. Mungkin kalau misalnya kalian pengen yang full brow atau misalnya kayak hard stroke itu kan harus agak apply sedikit pressure, dan karena dia kecil dia kayak agak sedikit sakit, tapi nothing major. Itu sebenarnya kontrolnya ada di kalian sendiri. Kalau misalnya dari sisi shade untuk aplikasi pigmentasi aku rasa fine. Jadi mungkin untuk skor yang bisa aku kasih itu sekitar 32 sampai 3,7. Nah kemudian selanjutnya ada yang multi stick crayon. Jadi yang aku pakai adalah shade Dear Nadia. Jadi aku pakai ini untuk eyeshadow dan blush. Yang aku bisa bilang adalah dia creamy tapi not creamy enough. Kayak at some point masih ada sedikit dragging kalau misalnya kalian jadiin eyeshadow. Tapi untuk jadi blush, aku rasa dia startnya itu subtle. Jadi kalau misalnya kalian bukan tipe yang suka pigmented blush, atau misalnya cuma mau bikin blush yang kayak samar-samar nggak kelihatan, aku bisa bilang kok ini tuh the perfect choice. Tapi kalau misalnya kalian lebih prefer yang kayak one stroke langsung pigmented, aku rasa itu juga enggak. Kalau aku pribadi, aku kurang wow sama produk ini, jadi makanya skor yang bisa aku kasih untuk produk ini itu sekitar 2,7 sampai 3,2. Oke guys, jadi untuk yang liquid eyeshadow ini aku bisa bilang kalau dia dibanding liquid eyeshadow lebih ke liquid glitter. Kalau dari preferensi aku lebih senang kalau kayak apa ya, kayak dia tuh lebih potent, lebih gimana gitu. Nah untuk produk selanjutnya adalah untuk highlighternya. Untuk liquid highlighternya aku bisa bilang kayak aku suka banget, aku suka sama efek glass skin yang dia kasih. Aku rasa dia sama ya sama nama produknya, dan aku juga suka karena dia itu kelihatannya emang intimidating kayak pertama kali aku nge-apply, tapi begitu kalian ratain dia kayak hasilnya kayak subtle tapi beautiful banget. Dan untuk rating yang bisa aku bisa ngasih kayaknya dia yang paling tertinggi, aku bisa kasih sekitar 3,6 sampai 4,0. Kayak aku sesuka itu sama produk ini, dan aku nge-recommend banget untuk yang liquid highlighter.
skincare-nya. Oke guys, jadi kita akan langsung masuk aja ke produk terakhir. Jadi produk terakhirnya itu adalah lipstick. Untuk lipsticknya aku bisa bilang kayak aku at least sudah sebelum aku nyobain ya, aku udah pernah nyobain lipstick yang lain dari Dirmi Beauty yang collaboration sama Sasa. Jadi bisa dibilang untuk produk lipnya itu aku punya pendapat yang bisa dibilang lebih mantep dibanding produk-produk lainnya. Nah untuk lipsticknya aku bisa bilang kayak aku suka banget sama formulanya. Kayak dia itu kayak comfortable banget, dia nggak berat sama sekali. Kalau misalnya kering atau enggak, aku bisa bilang kalau dia itu nggak sekering itu, tapi somehow bisa ngasih dryness, tapi kayak kalau udah kelamaan dipakai kayak udah sekian berapa jam. Tapi untuk beberapa jam, ya mungkin 3-4 jam pertama dia kayak nggak ada cracking sama sekali. Kemudian pigmentasinya juga oke, dan warnanya itu banyak banget. Jadi kayak kalian tinggal cari aja warna preferensi kalian. Aku pribadi aku sebenarnya suka banget sama formulanya. Aku juga suka sama wanginya ya, wanginya juga cukup kayak delicious, kayak wangi-wangi kue gitu. Cuma mungkin kendalanya di aku lebih ke harganya. Kalau itu sebenarnya lebih preferensi aku. Jadi kalau lipstick yang di atas 75.000 itu aku rasa-rasa dia kayak agak sedikit mahal, dan untuk Dirmi Beauty itu kan rata-rata memang 100-an ribu ya. Jadi kadang-kadang aku juga masih mikir sih kalau beli Dirmi Beauty khusus lipsticknya. Cuman kalau misalnya sekarang kan lagi banyak banget diskon, jadi aku ngerekomen banget kalau kalian bisa nge-grab warna-warna yang kalian tertarik. Dan untuk skor yang bisa aku kasih itu, aku bisa kasih dia itu sekitar 3,3 sampai 3,7. Oke guys, jadi untuk review produk satu persatu itu segini ya dulu. Jadi untuk keseluruhan dari Dirmi Beauty ini, at least untuk yang aku pakai di mukaku sekarang ini, aku bisa kasih dia skor itu in general ya, at least 3,3 sampai 3,8. Nah untuk alasannya kenapa aku kasih skor segitu adalah aku bisa bilang kayak aku suka banget, aku enjoy banget sama tintnya, yaitu kayak nude, kemudian earthy tone, dan aku bisa ngeliat kayak dia tuh warnanya bisa dipakai sama banyak skin tone. Jadi kayak nggak cuma skin tone ini aja, tapi kayak dia benar-benar ngasih variasi gitu loh, terutama dari sisi lipstick ya aku rasa. Kalau misalnya aku pribadi yang aku paling suka, aku rasa udah obvious ya, yaitu liquid highlighter. Nah, aku rasa dia formulasinya tuh top notch banget, kayak aku bisa banget ngeliat dia tuh dipakai untuk multi occasion. Kalau misalnya yang aku paling least impressed, bukan berarti aku nggak suka ya, mungkin aku bisa bilang adalah yang ini ya, loose powdernya. Jadi dibanding formulanya, aku mungkin lebih ke packagingnya. Menurut aku packagingnya itu masih messy. Kalau misalnya dia, yang tadi aku udah mention, kalau dia ada tambahan cat tray-nya, dia akan lebih better. Oke guys, jadi review aku untuk full face Dirmi Beauty ini segini dulu. Oke guys, makasih banyak udah nonton videoku kali ini. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel lu, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi setiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa juga follow aku di Instagram di @aisafitri93. Mostly masih konten pribadiku ya, tapi aku sering banget nyelipin kayak konten makeup. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa follow aku di situ. Dan juga kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request atau apapun, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan ngusahain untuk merespon any request, any pertanyaan secepat mungkin dan semampu aku. Nah, oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, and I'll see you on my next video. Bye bye.